Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, pagi, sore semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Jadi hari ini kami akan memaparkan hasil presentasi kelompok kami dengan judul Customer Decision Making on Kopi Jago. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ruslan Tias dengan NIM akhir 233. Saya Melisinta Dapang dengan akhiran NIM 049. Perkenalkan, nama saya Taskia Firly Wicaksono dengan NIM akhir 229. Perkenalkan, nama saya Raffi Riani Derojat dengan NIM akhir 271. Perkenalkan, nama saya Zafir Zarifa dengan NIM 170. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilmi Kadafi dengan NIM akhir 249. Perkenalkan, nama saya Bima Yusuf dengan NIM akhir 267. Oke, baik. Selanjutnya kita akan membahas materinya. Boleh di next? Oke, sekarang kita masuk ke latar belakang dalam era persaingan pasar yang semakin kompetitif. Pemahaman terhadap perilaku konsumen itu menjadi salah satu aspek penting dalam merancang strategi pemasaran yang efektif. Nah, salah satu aspek penting dalam studi perilaku konsumen adalah bagaimana setiap individu ini membuat keputusan pembelian. Proses pengambilan keputusan ini tidak bersifat tunggal atau sederhana, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tingkat kompleksitas, keputusan, motivasi, dan jumlah pilihan yang tersedia. Nah, produk kopi Jago ini sebagai salah satu aspek merek kopi lokal yang tengah naik daun menjadi objek yang menarik untuk dianalisis dari sudut pandang pengambilan keputusan konsumen. Kopi Jago ini hadir sebagai berbagai varian rasa, kemasan modern, dan strategi pemasaran digital yang menyasar bagi kalangan anak muda. Nah, sekarang kita masuk ke dalam profil usaha Kopi Jago, di mana Kopi Jago ini merupakan salah satu inovasi dalam industri kopi yang mengusung konsep Coffee on Wheels atau kopi di atas roda, sebuah pendekatan baru yang segar dalam menjual minuman kopi didirikan pada tahun 2020 oleh Yoshua Tennou yang juga menjabat sebagai CEO Jago Kopi lahir di tengah pandemi COVID-19, masa di mana banyak bisnis yang harus menyesuaikan diri dengan perubahan drastis dalam perilaku konsumen serta aturan kesehatan. Tujuan utama dari pendirian Kopi Jago ini adalah untuk menghadirkan sesuatu yang baru, inovatif di tengah industri minuman kopi yang sangat kompetitif dan penuh tantangan. Nah, visi besar Kopi Jago adalah untuk menghadirkan konsep yang mirip dengan Starbucks Mobile atau disebut dengan Starlink yang juga dikenal oleh masyarakat luas. Namun dalam peningkatan kualitas dan pengalaman yang lebih baik, mereka ingin menawarkan pengalaman menikmati kopi yang berkualitas tinggi dengan era yang lebih mudah dan praktis. Untuk mencapai tujuan ini, Kopi Jago ini melakukan langkah besar pada tahun 2022 dengan melakukan rebranding. Rebranding ini melibatkan perusahaan, konsep dan desain gerobak kopi mereka membuatnya lebih menarik dan fungsinya. Selain itu, mereka juga ini meluncurkan aplikasi khusus untuk Kopi Jago. Baik, selanjutnya ada implementasi tipes of consumer decision making. Yang pertama ada pengambilan keputusan kognitif, yaitu pengambilan keputusan kognitif adalah proses sadar dan rasional yang melibatkan pertimbangan matang. Contohnya pelanggan yang pertama kali ingin mencoba kopi Jago akan mencari informasi seperti ulasan, harga, rasa, dan lokasi sebelum membeli, karena produk tersebut masih baru baginya. Selanjutnya ada pengambilan keputusan berdasarkan kebiasaan, yaitu dalam tahap ini pelanggan akan membeli kopi Jago secara otomatis tanpa mempertimbangkan lagi faktor-faktor sebelum hal ini terjadi karena konsumen sudah memiliki pengalaman positif, merasa cocok dengan rasa, harga, serta pelayanan, sehingga keputusan untuk membeli menjadi rutin dan dilakukan tanpa banyak berpikir. Lalu yang terakhir ada pengambilan keputusan efektif, yaitu pengambilan keputusan efektif yaitu dipengaruhi oleh emosi dan dorongan sesaat, bukan oleh pertimbangan logis. Misalnya dalam situasi ketika pelanggan merasa lelah, stres, atau sedang mencari kesenangan instan, ia mungkin secara tiba-tiba memesan varian kopi terbaru dari Kopi Jago hanya karena tampilannya menarik atau tergoda oleh promo di aplikasi.
Selanjutnya yaitu ada implementasi making complexity hyper choice. Di tengah persaingan ketat di industri kopi saat ini, konsumen kini dihadapkan pada banyak pilihan produk, harga, kualitas, dan merek-merek yang menciptakan kompleksitas atau making complexity dan kelelahan memilih atau yang disebut dengan hyper choice. Gerobak kopi keliling Jago ini dapat merespon tantangan ini dengan menyederhanakan pilihan konsumen, seperti membatasi menu pada varian unggulan, menampilkan menu favorit secara visual yang menarik, serta memperkuat identitas merek. Strategi tambahan ini berupa program loyalitas sederhana dan konten media sosial yang menampilkan menu harian dan testimoni pelanggan yang dapat membantu membangun kepercayaan dan loyalitas. Dengan strategi yang diterapkan Kopi Jago ini, mampu mempermudah proses pengambilan keputusan untuk meningkatkan kepuasan konsumen dan mempertahankan daya saing di pasar yang dinamis. Nah, di sini ada implementasi constructive processing in decision making. Yang pertama, konsumen membangun keputusannya sambil melihat konten promosi seperti foto, testimoni, dan desain feed IG Kopi Jago. Yang kedua, ada yang logis atau rasional, yaitu membandingkan harga dan kualitas. Ada juga yang emosional, yaitu mereka membeli karena visual menarik atau rasa penasaran. Dan yang terakhir ada penting bagi Kopi Jago untuk menyajikan info yang simpel dan menarik di media sosial agar memudahkan keputusan konsumen. Boleh dilanjut, Zafira? Kayaknya belum di-unmute deh. Yang berikutnya yaitu implementasi self-regulation and consumer choices. Yang pertama itu self-regulation and consumer behavior adalah kemampuan individu untuk mengendalikan pikiran, perasaan, dan tindakan demi mencapai tujuan pribadi. Implementasi pada konsumen dari Kopi Jago adalah konsumen mengandalkan dorongan untuk memilih kopi yang tinggi gula atau kafein dan berusaha memilih yang lebih sehat atau sejalan dengan tujuan pribadi, misalnya diet atau mengurangi stres. Lalu yang kedua, implementasi intention adalah rencana tindakan yang telah ditentukan sebelumnya, yang membantu konsumen tetap fokus pada tujuannya. Implementasi pada konsumen dari Kopi Jago adalah konsumen membuat rencana seperti, jika saya ingin mengopi malam hari, saya pilih Kopi Jago varian low sugar. Berikutnya, next. Yang ketiga, behavioral triggers adalah isyarat lingkungan yang bisa mendukung atau mengganggu self-regulation. Implementasi pada konsumen dari Kopi Jago mematikan notifikasi diskon dari aplikasi Jago agar tidak mengganggu self-regulation. Kesimpulannya, konsumen Jago adalah individu yang sadar tujuan konsumsi mereka, misalnya sehat, praktis, dan lokal. Menggunakan kontrol diri untuk memilih produk yang sesuai dengan nilai hidup mereka dan lebih cepat mengadopsi inovasi jika produk memudahkan pencapaian tujuan tersebut. Berikutnya, next. Oke, baik. Selanjutnya kita akan memasuki pembahasan mengenai implementasi motivation type in decision making, di mana motivasi di sini terbagi menjadi dua tipe, yaitu promotion dan juga preventif, di mana dalam bisnis kopi keliling seperti Jago, memahami tipe motivasi konsumen menjadi kunci penting. Konsumen dengan promotion motivation tertarik pada hal-hal baru, seperti konsep kopi keliling yang praktis dan modern. Desain gerobak yang estetik dan layanan pemesanan digital serta kesan gaya hidup urban menjadi daya tarik utama bagi mereka. Namun sebaliknya, konsumen dengan atau preventif di sini lebih mempertimbangkan faktor kenyamanan, kebersihan, serta mutu produk yang konsisten. Dengan memahami kedua motivasi ini, Jago dapat merancang strategi pemasaran yang mampu menjangkau konsumen yang mencari pengalaman baru, sekaligus memenuhi kebutuhan konsumen yang menginginkan rasa aman dan kepastian dari layanan mereka. Oke, baik. Selanjutnya itu ada implementasi customer value, customer satisfaction, and retention. Pertama itu ada customer value. Customer value itu sebenarnya memiliki arti sebagai rasio antara manfaat yang didapatkan oleh konsumen dengan pengorbanan yang dikeluarkan. Nah, implementasinya di sini itu gerobak
kopi keliling Jago ini menciptakan nilai pelanggan dengan menawarkan kopi berkualitas dengan harga yang terjangkau, bisa diakses juga di dekat lokasi pelanggan seperti kampus, perkantoran, atau pemukiman lainnya. Dan value yang dirasakan pelanggan ini tidak hanya dari rasa kopi saja, tapi juga dari kecepatan pelayanan dan keunikan konsep gerobaknya. Contohnya, mahasiswa itu tidak perlu lagi untuk ke coffee shop, karena di depan gerbang tuh udah ada gitu dengan harga yang lumayan murah gitu. Yang kedua itu ada, customer satisfaction. Nah, customer satisfaction ini, dilibatkan dengan kepuasan pelanggan, di mana kepuasan pelanggan tuh muncul, terkait dengan pelayanan pelayanan cepat, rasa kopi yang sesuai harapan dan harga yang masuk akal. Nah, keunggulan dari gerobak kopi keliling Jago ini adalah interaksi langsung dengan pelanggan secara personal yang memungkinkan barista cepat menanggapi keluhan atau preferensi pelanggan. Contohnya ketika kita, ingin, punya ekspektasi pembelian itu bisa request dengan, baristanya untuk, less sugar, normal ice, dan baristanya pun akan, menyambut atau menerima, pesanan itu kan dengan senyum. Jadi dengan, apa ya, aktivitas yang ramah dari barista sendiri itu menimbulkan kesan yang positif dan dapat meningkatkan kepuasan. Next. Nah, selanjutnya ada customer retention, di mana customer retention adalah upaya untuk, perusahaan ini, mempertahankan konsumennya, yang sudah lama membeli. Ini, bisa dilibatkan dengan implementasinya itu seperti mengadakan promosi, terus juga seperti, membuat kartu loyalitas stempel, jadi beli, buy six, get one, dan, ada promo, terus juga ada mengupdate kayak lokasi Kopi Jago itu, tersendiri itu di mana. Nah, di sini tuh ada tipe pelanggan Kopi Jago berdasarkan kepuasan dan loyalitasnya. Pertama itu udah loyalitas. Sesuai di sini tuh yang, kedua itu sangat puas dan membeli kopinya itu secara berulang, terus rutin menunggu gerobaknya juga. Nah, kedua itu ada the defectors. Defectors ini, pernah pernah membeli tapi tidak puas oleh netral, jadi mudah beralih ke kopi lainnya. Nah, ketiga itu adalah the hostage. Nah, the hostage ini tidak puas dan, karena nggak punya pilihan lagi, maka dia ya beli tuh karena kebutuhannya doang. Nah, keempat itu adalah the mercenaries. The mercenaries ini puas dengan, produknya, tapi nggak terikat secara, emosional. Nah, kelima ini di teroris adalah, pelanggan yang dapat menjadi bumerang untuk perusahaannya sendiri. Jadi bisa, menimbulkan kayak ulasan negatif dan disebarkan oleh, media sosial gitu. Boleh di-next? Oke, sekarang kita masuk ke dalam kesimpulan agar menyederhanakan pilihan produk melalui strategi personalisasi dan pengelompokan, kategori gula mengurangi beban kognitif konsumen akibat banyaknya pilihan yang tersedia. Penyajian informasi produk yang dinamis dan interaktif sesuai dengan preferensi konsumen juga penting untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang adaptif. Selain itu, teknik pemasaran yang mendorong kemampuan regulasi diri konsumen seperti membantu mereka membuat implementasi intention dapat memperkuat pengambilan keputusan yang lebih bertanggung jawab. Dari sisi pengembangan produk, pentingnya untuk tidak hanya memenuhi kebutuhan fungsional, tetapi juga mempertimbangkan aspek emosional dan psikologis konsumen demi meningkatkan nilai dan kepuasan pelanggan. Konsumen sendiri dianjurkan untuk mengasah kemampuan self-regulation agar dapat menghindari pembelian impulsif yang merugikan dan lebih fokus pada tujuan jangka panjang. Penelitian lanjutan mengenai pengaruh hypervoice dan self-regulation dalam perilaku konsumen yang diperlukan untuk memperkuat strategi pemasaran yang tepat sasaran, terutama dengan perubahan perilaku konsumen di era digital yang semakin dinamis. Yang terakhir ada saran, pelaku bisnis sebaiknya menyederhanakan proses pengambilan keputusan konsumen dengan menyajikan informasi yang jelas, mengelompokkan produk secara terstruktur, dan menggunakan desain visual yang menarik. Strategi pemasaran perlu menggabungkan motivasi aspiratif dan protektif agar dapat menjangkau konsumen secara emosional dan rasional. Selain itu, penting mendorong konsumsi yang bijak melalui edukasi dan lingkungan belanja yang mendukung regulasi diri. Penyajian konten yang menarik dan personal di media digital juga sangat berperan dalam membentuk preferensi dan meningkatkan loyalitas konsumen. Baik, terima kasih, semuanya. Sekian dari presentasi kami hari ini, kurang lebihnya mohon maaf, kami akan tutup presentasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah, yay. Tes dulu ya, tes dulu ya.